Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa segarnya udara pagi hari ini. Hari yang telah diciptakan oleh Tuhan, Senin 17 April 2023, di mana saat seperti ini, saat yang terbaik bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Jadikan Yesus sebagai teladan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Suatu hari ada sekelompok anak-anak muda yang baru selesai berlatih musik di gereja, sedang memperbincangkan sesuatu. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berkata kepada temannya, "Kamu ikut doa bersama dong pada hari Kamis nanti." "Kamu juga jarang ikut. Bagaimana kamu mau suruh saya ikut?" jawab pemuda yang diajak bicara itu. Cerita lain datang dari seorang bapak yang sudah cukup berumur tetapi jarang ke gereja. Suatu waktu teman-teman gerejanya mengajaknya untuk ikut persekutuan yang diadakan di rumah-rumah setiap minggu. Tapi sambil menggaruk-garuk kepalanya, bapak itu menjawab, "Di sebelah rumah saya ada hamba Tuhan loh. Tapi dia juga tidak selamanya ke gereja tuh. Paling kalau ada undangan pelayanan atau kalau lagi moodnya baik, dia baru ke gereja." Saudara, ini hanya merupakan dua contoh yang mewakili kecenderungan banyak orang Kristen saat ini. Kita sering menggeser posisi Yesus sebagai teladan tertinggi yang harus kita ikuti, lalu menggantikannya dengan orang-orang yang menurut kita bisa menjadi teladan yang baik, padahal mereka juga manusia biasa yang penuh kekurangan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kerohanian kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, janganlah menjadikan manusia sebagai patokan untuk pertumbuhan kerohanian kita. Memang benar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang baik dari sesama yang patut kita teladani. Misalnya, ada orang yang begitu sabar, ada yang rajin berdoa, ada yang rendah hati. Tetapi manusia tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau kita menjadikan manusia sebagai patokan, maka kita sudah merendahkan standar Allah yang tinggi untuk kehidupan kerohanian kita. Pendeta tidak ada yang sempurna, saudara. Pembimbing rohani ataupun orang tua kita juga tidak ada yang sempurna. Mereka semua bisa jatuh dalam dosa, bisa malas dalam berdoa atau tergoda untuk tidak berangkat ke gereja pada hari Minggu. Kalau kita melihat orang yang kita anggap lebih rohani melakukan dosa atau sesuatu yang kita anggap melanggar hukum Tuhan, bukan berarti bahwa kita pun boleh mengikuti kebiasaan mereka yang tidak benar. Jadikanlah Yesus sebagai teladan tertinggi. Maka setiap hari kita akan berusaha menjadi seperti Dia. Saudara-saudara, kehidupan rohani kita itu bukan seperti roda yang berputar. Sebentar di atas, sebentar di bawah, sebentar lagi yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah lagi. Bukan seperti itu. Tetapi kehidupan rohani kita seperti tangga yang naik ke atas, dan kita harus menapaki anak tangga tersebut untuk bisa sampai ke puncak. Oleh karena itu, hal yang kedua adalah berusahalah agar semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang kehidupan kerohaniannya bukan semakin maju, tetapi semakin terpengaruh dengan kebiasaan buruk orang-orang di sekelilingnya. Kalau dulu ia rajin berdoa, rajin baca firman dan bersekutu dengan Tuhan,
Tetapi karena melihat orang percaya lainnya tidak terlalu rajin, maka ia pun mulai lemah. Lingkungan di mana kita tinggal dan bekerja tidak selalu mendukung perkembangan kerohanian kita. Tetapi janganlah kita membiarkan kebiasaan orang-orang di sekeliling kita membuat kita kompromi sehingga kerohanian kita menjadi mundur. Ingat saudara, waktunya tidak lama lagi. Kalau sampai saat ini kita tidak mengambil keputusan untuk segera meningkatkan kualitas iman percaya kita kepada Tuhan, meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan, bertambah-tambah dalam kekudusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka puncak dari tangga itu, yaitu pertemuan di udara, tidak akan kita alami. Bukankah setiap kita merindukan untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus? Sebab itu mari pagi hari ini kita renungkan, apakah kehidupan rohani kita seperti roda yang berputar? Sebentar bertobat, dekat dengan Tuhan, tapi tidak lama lagi berada di bawah, jauh dari Tuhan, dan hidup kembali dengan cara-cara hidup yang lama, terus menerus begitu. Ataukah kita sudah berada di anak tangga yang kedua, ketiga, keempat, tetapi masih banyak anak tangga lain yang harus kita tapaki supaya kita semakin tinggi kualitas hidup rohani kita, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Roh Kudus siap untuk menguatkan niat hati kita untuk menjadi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai teladan kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami menikmati awal minggu ini, hari yang Tuhan ciptakan buat kami, untuk kami bersukacita di dalamnya. Bapa, kami mohon kuasa firman dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memelihara hati, pikiran, serta tingkah laku kami. Dan mampukanlah kami untuk menjaga kehidupan rohani kami agar tetap maju di dalam Tuhan. Agar hanya Yesuslah yang kami teladani, bukan manusia yang lain. Bukan siapa-siapa, tetapi Yesus adalah teladan kami. Walaupun untuk meneladani Yesus itu sangat tidak mudah bagi kami, Bapa, tetapi kami meyakini janji Tuhan bahwa Roh Kudus yang telah turun, telah dikaruniakan kepada kami, itulah yang akan menyertai kami senantiasa dan selalu menolong kami dalam setiap usaha kami untuk memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah langkah-langkah kami supaya hidup kami tidak seperti roda yang berputar, tetapi hidup kami terus menanjak sampai akhirnya mencapai puncak di mana kami bertemu dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pandanglah Yesus, maka engkau akan menjadi seperti yang Ia inginkan. Selamat beraktivitas, semangat bekerja, semangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.